Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bertemu lagi dengan Syekh Jati Channel. Pada kali ini saya akan menjawab lagi pertanyaan dari sahabat Syekh Jati atas nama akun Desi Ayu Fatmawati 6322. Ini pertanyaannya panjang banget. Saya persingkat saja, nanti bisa dibaca di deskripsi atau dibaca di layar sendiri. Jadi pada intinya begini, beliau ini sering mimpi keluar dari dirinya dan melihat ada dua diri gaib. Cerita singkatnya, kali ini beliau duduk di samping ruang sholat dan menangis. Di situ situasinya sangat cerah atau padang dalam bahasa Jawa. Kemudian ada seseorang di depannya berjalan dan menghampirinya. Kemudian orang tersebut memeluknya. Auranya terlihat cerah dan sangat cantik. Kemudian dia duduk di depannya berhadapan-hadapan dan saling melihat, lalu memeluk dirinya dan mengelus-elus kepalanya. Ternyata orang itu adalah dirinya sendiri. Jadi ada dirinya yang sedang duduk dan ada yang datang memeluknya. Ini adalah diri bertemu diri dan rasanya itu nyata. Oke, mari kita ulas sedikit demi sedikit. Kita awali dari duduk di samping ruang sholat atau bisa dikatakan tempat ibadah. Secara lahiriah, tempat ibadah artinya adalah tempat yang suci di dalam diri kita. Makom yang suci itu adalah hati atau hati kecil atau hati nurani. Kita bersandar di hati kita sendiri. Di situ kondisinya dia menangis. Kita ini seorang hamba yang hina. Memang sudah seharusnya untuk selalu menangis untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situ menangis dan suasana yang cerah, dalam bahasa Jawa itu padang, itu menjelaskan keadaan jiwa kita saat itu yang terang. Kemudian ada seseorang yang datang dan memeluknya, yang ternyata itu adalah dirinya sendiri. Para sahabat semua, pada video sebelumnya sudah sempat saya singgung bahwa sukma itu adalah wujud diri batin kita yang berbentuk sama seperti rupa kita saat ini. Jika tubuh kita ini adalah wujud jasad kita secara lahiriah, maka sukma itu adalah wujud jasad kita secara batin atau tubuh halus kita. Sedangkan badan halus kita itu tidak hanya satu. Bukan hanya sukma saja, tetapi ada ruh, jiwa, nyawa, hati atau hati nurani. Itu juga badan halus Anda, badan halus kita. Dan masih banyak lagi. Dan perlu diketahui, sukma itu sendiri juga terbagi menjadi 7 bagian. Dan ketujuhnya itu juga berupa badan halus. Jadi yang Anda lihat itu ya tubuh batin Anda, tubuh gaib Anda itu sangat nyata. Mengapa ini sangat nyata? Karena saat itu, saat Anda melihat itu, Anda sedang ada di alam batin juga. Jadi saat itu Anda kondisi batin dan melihat batin. Jadi nyata, beda dengan sekarang. Ketika kita ada di luar batin, kita melihat batin sulit. Makanya di situ memang terlihat nyata, karena Anda sendiri ada di dalam batin. Dan yang melihat itu adalah bukan mata lahiriah Anda, tapi mata batin Anda juga. Makanya itu seperti nyata, benar. Kalau sekarang, saat kita keluar dari kesadaran atau keluar dari dimensi batin, ya nggak kelihatan. Sama, saya juga seperti itu. Jadi pada saat kita ingat dan sibuk dengan dunia, juga nggak bisa lihat. Susah banget. Oleh karena itu, jika kita ingin lebih jelas melihat hal-hal gaib, atau yang sifatnya batin, apapun itu, maka utamakan batiniah daripada lahiriah. Seperti contoh,
melakukan teknik zikir yang tanpa putus, artinya kita sudah tidak fokus lagi di luar, tapi teknik zikir tanpa putus itu akan mengkondisikan kita sampai ke situ. Kalau kita beribadah juga kan disarankan untuk mengingat mati. Kurang lebihnya seperti itu. Oke, kita kembali lagi ke pembahasan tentang badan halus. Di situ dijelaskan ada dua objek, yang dipeluk dan yang memeluk. Tapi sebenarnya ini ada tiga objek atau tiga badan halus. Yang dipeluk, yang memeluk, dan yang menyaksikan. Jadi yang dipeluk itu adalah jiwa Anda. Yang memeluk itu adalah sukma sejati Anda. Dan yang terakhir, yang ketiga, itu adalah yang menyaksikan kejadian itu, adalah kesadaran Anda saat itu. Kesadaran ini juga badan halus. Kenapa di sini ada kesadaran? Karena terkadang orang yang tidak bisa melampaui kesadaran itu, bisa juga mereka juga mengalami hal seperti itu, bertemu dengan dirinya sendiri, tapi tidak bisa menyaksikan karena tingkat kesadarannya belum masuk pada standar penglihatan batin, atau belum masuk ke sana kesadarannya, masih di level bawah. Jadi jiwa Anda adalah jiwa yang mampu melampaui ujian hidup, itu yang mewakili sebagai tubuh halus yang dipeluk. Kemudian sukma sejati adalah yang memeluk, itu adalah perwakilan dari sedulur tuwa atau sang pamowong jiwa raga manusia atau sukma sejati. Kemudian yang ketiga adalah kesadaran Anda, juga sebuah badan halus yang mewakili dari penglihatan, daya ingat, serta memori internal yang bisa menampilkan kembali pada saat kita tersadar dari tidur kita. Sehingga visualisasi tersebut bisa diceritakan untuk mencari pencerahan kepada orang yang bisa mengurai ini semua menjadi sebuah ilmu dan pemahaman dalam dunia spiritual. Para sahabat semua, jadi pada intinya ketika seseorang sedang dalam ujian Allah SWT dan ujian tersebut dengan sabar dan ikhlas, tidak sedikit pun ada dendam atau menyalahkan situasi serta kondisi serta manusia di sekitar kita. Ikhlas, benar-benar ikhlas, sehingga itu mampu mencapai pada tingkat pikiran yang bersih dalam kesadaran yang tinggi. Maka insya Allah pengalaman-pengalaman seperti ini bisa dilihat dan bisa dirasakan sebagai sebuah ilmu yang sangat bermanfaat. Demikian uraian dari mimpi tersebut. Semoga bisa diterima. Semoga Allah SWT selalu memberikan petunjuk dan kemurahannya kepada kita. Amin. Akhirul kalam. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian ini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.